Kali ini gue bahas sesuai judulnya ya. Maksudnya kalau ada pria yang punya mindset gitu kayak mereka tuh gengsi untuk belajar dari wanita gitu. Kalau misalkan cara berpikirnya pakai logika, nggak akan mungkin punya pikiran kayak gitu. Karena itu termasuk sesat logika gitu. Karena masuk ke dalam overgeneralisasi. Overgeneralisasi itu salah satu sesat berpikir logika gitu. Kayak gitu. Artinya kan dia mulai menggeneralisasi gitu bahwa ya entahlah apa yang dipikirannya bahwa kayak menurut orang yang punya mindset itu mungkin kalau belajar sama wanita itu menyakiti harga diri mungkin. Maksud gue itu ya, berarti orangnya juga nggak paham esensi. Yang namanya esensi belajar itu ya dari mana aja, dari siapa aja gitu. Bahkan buat gue apalagi ya yang nggak pernah membatasi diri gue untuk belajar. Gue dari kucing gue aja gue banyak banget belajar. Dari alam gue belajar. Bahkan dari apapun yang gue lihat gitu, kayak bahkan dari ketika gue ngeliat spons, lo tau spons yang buat nyuci piring gitu, gue itu belajar kayak spons itu bisa menyerap semuanya gitu, tapi di akhir tuh dia bisa meninggalkan sari-sari kebijaksanaan gitu kan. Maksud gue itu dari hewan dan dari benda mati aja gue mau belajar gitu. Jadi gue sih agak kurang relate ya dengan pola pikir yang kayak gitu. Maksud gue apa gitu penyebabnya tuh? Itu membuat harga diri lo merasa turun kah? Atau lo insecure kah gitu? Atau gimana gitu? Atau memang lo itu rasis gitu? Kan itu sama aja ya kayak rasis gitu. Kayak zaman dulu yang kulit putih itu menganggap ya rasis gitu ke kulit hitam gitu kan. Tapi ini bedanya ke gender gitu. Orang logika itu bakalan lebih menganalisis bagaimana kualitasnya, bagaimana berbobot enggak gitu orangnya, bukan dari gender gitu. Itu lebih masuk akal dan lebih masuk logika dan lebih clear aja sih untuk penilaian gitu. Dan menurutku malah cowok-cowok yang tidak gengsi untuk belajar dari apapun dan siapapun termasuk dari wanita gitu, itu malah lebih sehat mental gue anggap gitu. Karena mereka tuh mengerti bahwa itu tidak mempengaruhi harga diri mereka gitu. Kecuali mungkin ketika lu punya experience ketemu sama wanita yang memang tidak respect sama lu, tidak menghargai lu, jadi ya itu merusak harga diri lu jelas gitu kan. Dia nggak ngehargain lu, jadinya lu ketika bersama wanita seperti itu ya jadi direndahkan gitu. Cuman masalahnya misalkan sama gue gitu, kalau gue kayaknya gue tuh sangat sangat serius banget nih tentang masalah respect-respectan gitu kan. Kayak gitu. Dan gue juga tidak pernah merendahkan orang, malah gue selalu bilang kayak kalau sepintar apapun lu, secerdas apapun lu, jangan pernah sombong, karena sombong itu ciri lu tidak cerdas gitu. Yang namanya orang makin berisi itu kan makin merunduk ya ilmu padi gitu. Jadi kalau lu malah makin ke atas, bukan makin merunduk membumi, artinya isi lu tuh makin berkurang gitu. Kecerdasan lu berkurang kalau lu sombong kayak gitu, atau lu merendahkan orang seperti itu gitu tanpa sebab yang jelas lagi.
nggak logis dan nggak rasional lagi gitu misalkan kayak gitu. Dan gue juga sangat respect malah sama pria-pria yang memang bukannya malah kayak melihat gue tuh karena gue cewek gitu, jadi mereka nggak mau belajar gitu, nggak mau mencoba dengerin gue dulu gitu. Gue sangat menghargai sekali, karena sebenarnya kalau mau mikir dia, semua pria yang ada di muka bumi ini itu pasti dilahirinya sama seorang ibu gitu. Itu udah pasti gitu kan. Jadi maksudnya tuh apa ketika lu mulai memandang wanita tuh sebelah mata gitu. Terus kalau misalkan lu pria yang normal, kan lu pasti pacaran, lu married sama wanita gitu kan. Terus nanti lu pengen punya anak lagi, ya kan yang hamil siapa? Wanita. Jadi maksudnya tuh jangan pernah merendahkan orang gitu, jangan pernah merendahkan wanita gitu. Ketika sebenarnya lu pun tahu bahwa ada peran-peran penting wanita dalam hidup lu gitu. Bukan berarti pengen dilulukan atau gimana ya, disembah, bukan gitu, tapi maksud gue coba lebih clear gitu, jangan mengeneralisasi seperti itu gitu sampai semua rasa gengsi segala gitu. Terus gue juga selalu mengingatkan gitu bahwa cara lu memperlakukan orang itu sama aja kayak mengajari orang cara mereka memperlakukan lo. Maksudnya kalau lu punya mindset bahwa lo mengover generalisasi bahwa jangan sampai pria itu belajar dari wanita, pria itu harus gengsi belajar dari wanita, kan sama aja lo itu lagi ngajarin wanita untuk gengsi belajar dari pria gitu kan. Gak solutif menurut gua. Lu jadi nanti ketemu wanita-wanita yang seperti itu, wanita-wanita yang ngutamain gengsi dan keras kepala sampai gak mau belajar juga dari lu kan gitu. Apapun yang lu lakukan akan kembali ke lu tuh seperti itu gitu. Apa yang lu ajarkan, bagaimana lu memperlakukan orang tuh sama dengan mengajarkan orang untuk memperlakukan lu, dan bagaimana cara lu melihat orang lain sama aja mengajarkan orang lain bagaimana cara orang lain untuk melihat lu kayak gitu. Ketika lu merendahkan misalkan wanita, ya sama aja wanita juga jadi yang melihat lu rendahan gitu kan, gak beres-beres nih, gak solutif gitu kan. Dan dalam infinite mindset tak terbatas yang masih satu mirip-mirip dengan growth mindset berkembang gitu, di situ dijelaskan bahwa jangan berpikir untuk mengalahkan gitu, jangan berpikir untuk mencari musuh, tapi berpikirlah tentang kolaborasi gitu kan. Berpikir tentang bekerja sama. Yang namanya kerjasama ya sama siapa aja sesuai dengan kebutuhan dan dengan kualitas gitu kan, maksud gue. Kayak ini tuh nantinya tuh gimana ya, kayak menjilat ludah sendiri gitu kalau nggak benar-benar berpikir sebelum mengeluarkan statement atau berpikir sebelum bicara gitu kan. Contoh misalkan hal lainnya tuh sama aja kayak misalkan ini contoh aja rasis agama gitu. Ada orang rasis agama misalkan kayak rasis sama agama lain, tapi dia selama ini kerja sama orang yang beda agama sama dia gitu. Jadi misalnya yang beda agamanya tuh bosnya dia gitu, dia dapat duit dan dapat rezeki dari situ. Maksud gue bukannya gimana, tapi
ya udah gitu, biasa aja dong, respect aja. Jadi biar nggak kayak menjilat ludah sendiri gitu kan. Tuh, ya buktinya ketika soal hal yang lu butuhin, lu mau lebih fleksibel gitu kan. Lu nggak, jangan jelek-jelekin sesuatu gitu. Karena yang gue bilang, terkadang lu tidak tahu bahwa dalam permainan tak terbatas itu ada variabel yang mungkin itu tuh adalah sesuatu yang sebenarnya bisa jadi membuka peluang lo, membuka jalan lo, membantu diri lo, membantu hidup lo, membantu karir lo gitu kan. Dan sebenarnya sebuah pengetahuan terbatas itu karena orang tersebut yang membatasi pengetahuannya sendiri, ya terlalu membatas-batasi diri untuk belajar gitu ya. Kayak tadi misalkan harus satu gender baru mau belajar gitu, itu kan maksudnya membuat sebuah batas-batas yang sebenarnya ya menurut gue sih agak kurang masuk akal. Gue aja ke pria itu ya, gue masih mau belajar gitu, gue tuh masih mau mendengarkan dulu gitu, gue cari tahu dulu nih gimana ya cara berpikirnya gitu, gimana, apa sih point of view-nya gitu. Bahkan menurut gue tuh selalu mendapat pelajaran dari ketemu orang apapun gitu ya, karena setiap orang tuh sebenarnya kan punya banyak banget sisi ya, dan menurut gue tuh pasti ada sisi yang bisa gue pelajarinnya gitu, walaupun tidak semuanya dalam diri orang tersebut gue ambil gitu. Tapi kan yang gue bilang, gue itu cara belajar gue itu kayak spons yang menyerap semuanya dulu, baru gue filter kebijaksanaannya gitu, kayak gitu. Dan menurut gue kalaupun lu wanita terus ya lu fokus gitu kan sama, lu misalkan suka sama pengembangan diri, lu suka belajar, lu semangat dalam apa ya, lu semangat dalam benar-benar membuat diri lu tuh punya high value gitu, ya apresiasi diri lu, bangga sama diri lu gitu, walaupun bukan berarti lu kehilangan rasa hormat gitu kan. Artinya maksud gue tuh kalau misalkan ada pria yang insecure sendiri, yang terintimidasi sendiri, udah anggap aja mereka tuh mengeliminasi diri mereka sendiri gitu kan. Selama memang lu juga sadar dan tahu nih, selama ini lu selalu menghargai semua orang, lu selalu menghargai pria, lu juga selalu bisa respect kok sama pria gitu. Ya kalau untuk gue bisa jelasin banyak hal sih, kayak buktinya memang gue itu tidak bermaksud untuk mendominasi atau mengintimidasi. Bahkan gue itu bisa sangat terbuka gitu ketika gue punya partner, terus partner gue itu suka ngajak diskusi atau suka nanya gitu, gue tuh malah seneng gitu kan. Bukan malah gue mikir dia itu tidak kompeten, bukan gitu, malah gue merasa bangga dengan pria-pria yang seperti itu. Artinya tuh otaknya tuh bagus nih, logikanya bagus jalan ya, ketika maksudnya misalkan dia ngelihat ada gue gitu, terus kayak mereka butuh point of view lain, mereka mau nanya sama gue tanpa ada gengsi gak jelas, itu gue lebih mengapresiasi, bagus gitu ya. Karena gini aja, kalau belum apa-apa aja lu misalkan pengen sama gua terus lu insecure gitu ya, terus lu trust issue, terus lu minder, lu gak berani ngadepin gua, lu takut sama gua, gimana lu bisa menjadi pasangan gua gitu kan. Bener gak sih? Maksud gue tuh bukan ngadepin gue untuk berantem, tapi kan lu harus paham gitu bagaimana
dalam artian lu memahami gua gitu, menerima kesukaan gua gitu. Masa gua harus tiba-tiba lupa ingatan gitu, kayak gua tiba-tiba harus kayak menurunkan value gua gitu hanya untuk misalkan ngasih makan ego lu, ngasih makan harga diri lu gitu. Iya, menurut gua sih kacau gitu kalau harus kayak gitu. Orang mah misalkan ya enak gitu, nggak harus ribet ngasih tahu orang yang cerdas, awal ngasih tahu orang yang kagak cerdas itu lebih susah ngasih tahu orang yang kagak cerdas sebenarnya. Karena kadang debatnya tuh kemana-mana gitu, kadang jawabnya kemana-mana kan. Kok ngomong sama gue selama tinggal rasional pakai logika kan gue bisa masuk gitu kan. Atau kalau misalkan ya kita diskusi aja gitu, kalau lo punya ide apa, punya rules apa ya obrolin aja baik-baik gitu kan, kayak gitu. Atau misalkan karena gue sehat, terlihat sehat secara mental gitu, jadi terintimidasi gitu. Apalagi itu ya kan lebih kacau lagi juga sih, masa gue harus tidak sehat mental dulu gitu kan. Maksud gue kan tidak gitu konsepnya, harusnya tuh malah seneng, lu nggak harus gimana gitu. Kayak gue tuh sebenarnya memang tipe orang yang bisa mikir sendiri untuk hal yang menurut gue penting dan baik. Maksud gue tuh nggak harus dikasih tahu gitu tentang yang kayak gitu tuh. Gue udah melakukannya, gue sudah fokus dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bakalan enak banget gitu. Cuman kan yang kembali lagi, terkadang ketika memang bukan kita orangnya gitu, mau apapun yang kita lakukan ya nggak akan bernilai juga gitu kan di mata orang tersebut gitu. Jadi ya sama aja ketika misalkan ada orang yang terintimidasi lu sama lu tanpa sebenarnya lu mengintimidasi, ya udah ikhlasin aja gitu. Anggap aja jadi lu hemat energi dan waktu, jadi lu tidak harus mengeliminasi dia gitu, dia mengeliminasi dirinya sendiri gitu kan, kayak gitu. Atau kayak mindset gue juga kan, gue tuh lebih suka kerja sama gitu, artinya ya udah bareng-bareng aja sih gitu, belajar bareng gitu, bertumbuh bareng, berkembang bareng. Toh enggak, bukannya gue pengen ngesok gitu atau apa, ya ampun kagak ada. Gak mungkin dong gue belajar sistem otak pria kalau memang gue itu tidak benar-benar tulus ingin memahami pria gitu. Kalau gue pengen menguasai ya udah gue nggak usah belajar sistem otak segala gitu kan. Enggak, namanya tinggal otoriter aja gitu maksud gue. Tapi kan gue tidak mau milih jalan itu. Kayak gitu, gue tuh selama ini selalu mencoba untuk respect, karena buat gue juga yang penting respect kayak gitu. Dan menurut gue perkembangan zaman juga udah maju ya, jadi ya nggak usah lah rasis tuh gitu. Apalagi kalau lu merasa lu tuh orang yang open minded gitu. Orang open minded tuh nggak rasis gitu. Kita tuh terlalu purba gitu menurut gua kalau lu zaman sekarang dan lu ngerasa open minded tapi lu tuh masih rasis gitu. Harusnya tuh berpikir bagaimana bekerja sama dan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan siapapun gitu. Satu teman itu terlalu sedikit, tapi satu musuh itu terlalu banyak. Jangan bikin hidup lu repot dengan bermusuhan dengan orang-orang, tapi bagaimana caranya mengerti, punya social skill untuk membangun jaringan sebesar-besarnya gitu, membangun pertemanan, membangun hubungan baik. Nggak masalah tidak dekat sama semua orang, tapi lu punya hubungan yang baik, punya track record gitu, yang baik, yang sehat.
impression yang bagus gitu kan. Apalagi kalau lo pengen membuat sesuatu yang besar gitu, harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, harus mau belajar juga dari manapun, dari siapapun, kapanpun, dimanapun, kayak gitu. Bukannya malah berpikir berkompetisi gitu, atau ketakutan sama lawan gitu kan, ketakutan sendiri. Karena lawannya mungkin tidak menakut-nakutin, kayak gitu. Kalau di bahasa Sunda tuh ada istilah dipoyok dilebok gitu. Jadi itu tuh istilah untuk kayak misalkan dihina-hina, dijelek-jelekin gitu, dinyinyirin, dihujat gitu, direndahin, tapi dijilat juga gitu, dimakan juga. Dan menurut gue itu salah satu sifat kemunafikan gitu. Ya semoga kita tidak menjadi bagian dari itu ya gitu. Makanya penting untuk berpikir lebih luas dan lebih dalam gitu. Ketika mengambil sebuah statement, ketika mengatakan sesuatu gitu, kayak gitu. Jadi akan lebih baik, lebih cerdas, dan lebih bijaksana memang untuk tidak merendahkan apapun dan siapapun, selalu respect dan selalu menghargai. Itu lebih indah gitu, dan lebih terlihat high value